teman-temanku, tapi aku juga ditanyain oleh orang-orang yang kenal dengan aku, mesti pokoknya yo kan takoni Ron kurung-kurung kate lamaran. Tapi kon yakin bisa Ron kok secepat itu? Loh, apa yang membuat aku tidak yakin teman-teman? Satu, ketika aku meminta izin kepada orang tuaku memberi izin. Seandainya orang tuaku berbicara lakoni sik, ya mungkin aku tak lakoni dhisik. Tapi orang tuaku sudah merestui dan memberi izin dan memberi support atau nasihat bahwa kamu akan menaik kehidupanmu akan naik satu level dari kehidupanmu yang sebelumnya. Artinya cobaan yang kamu hadapi, cobaan yang kamu sikapi, cobaan yang kamu jalani selama kamu hidup dari kecil sampai umur 26 ini, ketika kamu sudah menikah, cobaan itu akan menambah. Karena apa? Karena cobaan yang dirasakan oleh istriku nantinya itu adalah sebagian juga akan aku rasakan teman-teman. Dan yang membuat aku yakin, berani, kemudian tatak adalah doa dari orang tua, ucapan dari orang tua. Ketika aku minta izin, restu orang tua sudah mengiyakan. Karena pedoman hidup adalah ridho Allah, itu ridho orang tua. Seandainya dulu orang tua aku tidak ngomong aku, maksudnya wingi pas aku ngomong ngono, wong ngomong ojo sik lah, ngono mungkin ya aku gak tak lakoni rek. Tapi ketika orang tua bilang, ya Ron, kamu selama ini wis, kalau dikatakan cukup, aku merasa belum cukup. Tapi orang tua aku membicarakan cukuplah kamu memberikan pembuktian. Artinya orang tua itu bisa yakin kepada kita teman-teman, bisa yakin koyok wan aku kok mampu pasti seperti itu. Karena sebelum aku seperti yang akan datang, itu aku selalu memprioritaskan orang tuaku. Dan bagiku itu sampai kapanpun tidak ada yang merubahku. Meskipun kita sudah ada bahasa nanti ketika kamu berkeluarga kamu akan nggak bisa seperti itu kepada orang tuaku. Tapi aku berbicara kepada kedua orang tuaku, dan aku berjanji prioritasku tetaplah orang tua. Aku bisa menikah nantinya, aku bisa merasakan enak dalam menjalani hidup, aku bisa seperti ini. Kita nggak tahu yang akan datang, itu semua karena orang tua dan karena doa kedua orang tuaku. Orang tuaku bukan orang tua yang mempunyai semangat kita menggebu-gebu kita bagaimana caranya untuk mengangkat derajat orang tua dan mengubah kehidupannya dengan cara usaha kita serta doa dan keinginan. Nah, makanya iku kemudian ketika kok mati lagunya sih. Ketika apa itu namanya, orang tua sudah mengiyakan, kemudian orang tua dari sana juga mengiyakan, artinya kita mempunyai restu dari kedua orang tua. Kadang itu aku juga punya teman koncoku iku kayak wong pas rabi ku wong tuane gak seneng, tapi dengan seiring berjalannya waktu itu orang tua itu suka dengan sendirinya. Apalagi dari kedua orang tuaku dan dia itu sama-sama memberi support dan restu. Khawatiran itu menurutku ada, pasti ada teman-teman. Cuma
aku anggap sebagai air hujan tadi, bukan badai yang selama ini aku sudah lewati. Sekarang sudah banyak cobaan teman-teman yang menghampiriku, cuma kembali lagi aku sudah biasa menghadapi badai. Lantas kenapa menghadapi air hujan aku harus menggigil dan sakit-sakitan atau putus asa? Tidak. Karena dari kecil mental sudah terbentuk. Saya berangkat dari nol. Kemungkinan dari orang tua itu jujur hanya sekitar 20% saja. Selebihnya adalah 80% adalah doa dari orang tua. Karena kesuksesan seorang anak, kehebatan seorang anak itu terkadang bukan kita yang hebat, tetapi doa orang tua kita yang begitu dahsyat. Banyak kali kekhawatiran-khawatiran. Mungkin kalian juga tahu, banyaklah yang berusaha. Ya meskipun yang kalian lihat itu banyak orang yang mensupport aku dengan dia, tapi di belakang itu sebenarnya banyak sekali teman-teman. Cuma kita akan hadapi itu bersama, serta kita dibantu oleh doa orang tua. Tidak bisa dipungkiri karena semua orang punya masa lalu teman-teman. Seandainya kita bisa tahu apa yang akan menjadi masa depan kita, mungkin kita tidak akan melakukan masa lalu yang kemarin-kemarin itu. Guyuse asik. Makanya ini pesan buat teman-teman, selagi orang tua itu masih ada, bahagiakan dan perlakukan atau prioritaskanlah orang tua kalian. Kalau kalian sempat melihat seperti yang public figure, contohnya Mas Nope, dulu dia berangkat dari nol, kemudian dia sekarang bisa sukses, mempunyai uang banyak. Tetapi ketika orang tuanya diambil, dia juga merasakan kesedihan. Bahkan dia ada di salah satu podcast atau performance dia, waktu dia manggung itu kan dia bilang, ya Allah, kenapa kau mengambil orang tuaku? Kenapa kau memberiku rezeki begitu banyak tapi orang tuaku kau ambil? Karena harta yang paling berharga adalah orang tua dan keluarga teman-teman. Asal kalian tahu. Gitu. Gitu. Aku ket wingi ku ditakoni konco-koncoku lek ketemu. Gak hanya teman-temanku, tapi aku juga ditanyain oleh orang-orang yang kenal dengan aku. Mesti pokoknya yo kan takoni, Ron kurung-kurung kate lamaran. Tapi kon yakin bisa Ron kok secepat itu? Loh, apa yang membuat aku tidak yakin teman-teman? Satu, ketika aku meminta izin kepada orang tuaku memberi izin. Seandainya orang tuaku berbicara, lakoni sik, ya mungkin aku tak lakoni dhisik. Tapi orang tuaku sudah merestui dan memberi izin dan memberi support atau nasihat bahwa kamu akan menaik, kehidupanmu akan naik satu level dari kehidupanmu yang sebelumnya. Artinya cobaan yang kamu hadapi, cobaan yang kamu sikapi, cobaan yang kamu jalani selama kamu hidup dari
kecil sampai umur 26 ini, ketika kamu sudah menikah cobaan itu akan menambah. Karena apa? Karena cobaan yang dirasakan oleh istriku nantinya itu adalah sebagian juga akan aku rasakan, teman-teman. Dan yang membuat aku yakin, berani, kemudian tatak adalah doa dari orang tua, ucapan dari orang tua. Ketika aku minta izin, restu orang tua sudah mengiyakan. Karena pedoman hidup adalah ridho Allah, itu ridho orang tua. Seandainya dulu orang tua aku tidak ngomong aku, maksudnya wingi pas aku ngomong ngono, wong ngomong ojo sik lah, ngono mungkin ya aku gak tak lakoni, rek. Tapi ketika orang tua bilang, ya Ron, kamu selama ini wis, kalau dikatakan cukup, aku merasa belum cukup. Tapi orang tuaku membicarakan